warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat sore sore Medan. Ya, long time no see. Iya, Bang Fazli di SSM sama Ica ya. bener. Dan juga kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Meskipun tahun 2022 itu kayaknya lancar aja semua kan. Dia Bang ya. Nggak banyak drama, nggak banyak. Ya di Indonesia juga musibah kan nggak terlalu gimana-gimana gitu kan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga tahun depan lebih baik lagi. Amin. Abang punya goals nggak di 2023? 2023 punya tapi secret. Secret. Kalau Ica? Ada juga, tapi secret juga. Oh, aku tahu kan. Oke, Tribuners, langsung aja kita ke berita yang pertama ya, Bang. Iya, di Selamat Sore Medan, seperti biasa kita akan membacakan 3 berita yang paling banyak dibaca hari ini. Berita pertama, silakan Ica, ada apa? Oke, Tribuners, di sini berita pertama ada 2 kelompok pemuda yang saling serang sambil membawa sajam nih, Bang, serta kayu di Binjai. Oh iya, aku kira tawuran itu hanya mengisi tahun 2022. Rupanya. Ternyata di 2023 Masih ada dan di awal. iya, di awal masih ada tawurannya. Oke, lanjut. Dan informasi yang diperoleh oleh wartawan nih, peristiwa ini terjadi di Jalan Sibolga, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan pada Minggu 1 Januari 2023 kemarin sekitar pukul 5.14 waktu Indonesia Barat saat azan subuh nih. Orang mau sholat dia malah tawuran. Aksi saling serang kedua kelompok pemuda ini pun terekam oleh CCTV milik salah satu warung yang disebut-sebut warga sekitar bernama Warung Mama. Sebelum saling serang terjadi nih Bang, tampak dalam rekaman CCTV tersebut 3 orang pemuda, satu di antaranya tengah mendorong 1 unit sepeda motor keluar pagar warung nih. Nah habis itu ketiga pemuda tersebut bincang-bincang di luar pagar sambil memposisikan sepeda motor yang didorong diletakkan di pinggir jalan. Kemudian 2 unit sepeda motor yang diduga dari kelompok pemuda satunya melintasi ketiga pemuda yang berada di luar pagar. Baru gak lama habis itu belasan sepeda motor mendatangi lokasi tempat ketiga pemuda yang tengah berdiri di luar pagar tadi, Bang. Sontak saja satu di antaranya lari masuk ke dalam pagar. Nah, selanjutnya seorang pemuda mengenakan topi tampak keluar pagar sambil memegang yang diduga kayu. Baru disusul sama pemuda lainnya yang juga terlihat memegang sajam berjenis pisau. Baru di situ orang tuh kayak maki-makian gitu lah ya kan, Bang. Nah, Apa makinya? nggak boleh ya. Lalu aksi saling lempar pun terjadilah ya kan, tampak kelompok pemuda satunya yang datang menaiki sepeda motor juga membawa kayu serta sajam. Sementara sepeda motor yang awalnya diletakkan di pinggir jalan akhirnya dibawa kabur oleh kelompok pemuda yang datang menaiki belasan motor tadi, Bang. Alhasil kejadian ini pun viral di beberapa media sosial. Nah, saat dikonfirmasi Kapolsek Binjai Selatan Kompol Eva Sulastri Sinuhaji mengatakan pihaknya bersama Satreskrim Polres Binjai sedang melakukan pendalaman motif saling serang antara kelompok pemuda tersebut. Sementara itu, Kasareskrim Polres Binjai AKP Rian Permana belum memberikan komentar pasca atas saling serang kelompok tadi gitu. Ya berarti di dalam berita belum dijelaskan nih motif perkelahian itu apa ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita simak dulu video ini.
itu tadi videonya. Mungkin itu kayak geng motor sedang lewat gitu aja, bukan ada motif sebelum itu ya, atau persoalan sebelum itu nampaknya. Tapi kalau di sisi lain kita lihat pemuda yang di warung mama tadi bang, mereka kayak memang udah siap-siap Udah gitu menunggu kan. ya? Udah nunggu kayak udah rame-rame dah gitu. Orang tuh emang ada sedia kayu gitu-gitu kan. Oh ya benar. Nah tapi Tribuners, untuk yang Lebih jelasnya lagi kita sudah terhubung sama reporter kita di lapangan, ada Bang Anil. Halo Bang Anil, selamat sore. Selamat sore Kak Risha, Bang Tazli. Ya. Bang Anil agak senyum-senyum dia nih ya. Ceria kali setelah pengantin baru dua ya. minggu lalu atau seminggu lalu ya? Dua minggu lalu lah. Cerah dia. Oke Anil, mungkin bisa dijelaskan tadi tidak ada dalam berita update-nya, mungkin apa sebenarnya persoalan mereka hingga akhirnya satu kelompok pemuda ini menyerang kelompok yang lain. Silakan Anil. Baik Bang, jadi sebelumnya itu ini dua kelompok pemuda saling serang ya Bang, di tepatnya itu di Jalan Sibolga, Kelurahan Rambung Barat, Kecamatan Binjai Selatan pada Minggu tanggal 1 Januari 2023 sekitar pukul 5.14 atau tepatnya itu pada saat subuh. Jadi kedua kelompok ini saling serang di salah satu warung yang berada di alamat tersebut yang biasanya disebut orang warga sekitar bernama Warung Mama. Jadi kalau kita perhatikan tadi seperti sudah kita saksikan juga di rekaman CCTV, memang tampak sebelum melakukan penyerangan antar dua kelompok itu, tampak beberapa pemuda itu keluar dari warung sambil mendorong satu unit sepeda motor. Namun setelah sepeda motor ketiganya berbincang-bincang di luar pagar, sebelum ada dua kendaraan memang sebelumnya itu melintasi dari ketiga pemuda yang berada di pinggir jalan ini. Namun setelah kedua sepeda motor itu lewat melintasi ketiganya, namun beberapa kemudian balik sekitar lebih dari 10 sepeda motor atau belasan itu melintasi ketiga pria tersebut, dan tak terelakkan memang sempat terjadi lempar-lemparan, bahkan sambil ini ya Bang, sambil memegang senjata tajam dan ada kayu seperti itu. Memang sampai saat ini motifnya sendiri masih dalam proses pendalaman seperti yang dikatakan Kapolsek Eva Sulastri Sinuaji. Jadi memang saat ini pihak Polsek Polsek Binjai Selatan bersama Satreskrim Polres Binjai itu masih melakukan pendalaman. Memang sampai saat ini dugaan-dugaan itu banyak Bang berseliweran, termasuk salah satunya memang ada dugaan bahwasanya para pemuda yang berada di warung Mama ini pun sebelumnya kayaknya terlibat bentrokan Bang dengan beberapa pemuda-pemuda yang lainnya, dan kemungkinan mereka ini bersembunyi di warung Mama ini seperti itu Bang. Dan dua sepeda motor yang awalnya melintas itu melakukan konvoy untuk mencari, itu dugaan Bang. Memang banyak berseliweran Bang. Dan video ini pun sudah beredar viral di media sosial. Bahkan beberapa warga Binjai sendiri hampir mengatakan hal yang serupa seperti itu. Jadi ketika mereka dua sepeda motor itu mungkin menjumpai dari targetnya, sehingga memanggil rekan-rekan lainnya untuk mendatangi lokasi ini. Namun itu tadi sempat terjadi perampasan satu unit sepeda motor milik yang pemuda yang sempat keluar dari pagar, dan itu sudah dibawa kabur oleh kelompok pemuda lainnya. Seperti itu Bang Tazli dan Kak Risha. Nah Bang Anil, dari kejadian ini apakah ada memakan korban? Ada yang luka-luka kah atau gimana? Sejauh ini belum ada laporan lebih lanjut Kak. Memang kepolisian sampai saat ini kita masih terbatas ya untuk diwawancarai, sehingga tadi masih dalam proses penyelidikan dan mencari para pelaku dan motifnya seperti itu Kak. Apakah ada informasinya dari antar dua pemuda ini sudah ada yang diperiksa polisi, Anil? Sejauh ini memang belum dapat Bang, belum dapat perkembangan lebih lanjut. Memang sampai saat ini Kasat Reskrim Polres Binjai sendiri, AKP Rian Permana itu belum bisa dijumpai maupun dihubungi seperti itu Bang. Namun seperti yang kita kabarkan tadi, memang info terakhir itu masih dalam proses pendalaman dan mencari motif apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua kelompok ini. Memang belakangan sendiri Bang, Kota Binjai sendiri seperti yang sudah kita beritakan beberapa waktu yang lalu, itu kerap memang dilintasi oleh beberapa geng motor Bang yang berkonvoy di sekitaran Kota Binjai sendiri, dan mungkin ada dugaan ini adalah geng-geng motor yang sebelumnya juga telah membuat masyarakat Kota Binjai resah Bang, seperti itu. Itu warga nggak ada yang tahu itu asalnya dari mana ini geng-geng motor ini? Untuk sejauh ini kita memang belum mendapatkan informasi lebih lanjut Bang terkait asal geng motor ini. Mungkin ada dugaan dari rekan-rekan yang sebelumnya sempat itu viral juga di media sosial sambil membawa celurit Bang. Ada dugaan memang dari kelompok yang sama seperti itu Bang.
Nah, apakah di daerah ini Bang, di daerah Rambung ini ya khususnya, emang sering terjadi bentrok antar pemuda gitu Bang? Sejauh ini informasi yang kita peroleh ini baru warung ini memang sering diduduki oleh beberapa pemuda Kak, tapi tidak pernah ada yang namanya penyerangan seperti ini, seperti itu Kak. Memang ini tempat warungnya anak-anak muda khususnya di Kecamatan Rambung Barat seperti itu Kak Risha. Nah, lalu untuk di warung ini sendiri, pemilik warungnya gimana Bang? Apakah ada mengalami misalnya kerusakan properti dia atau gimana? Ada nggak? Ya sejauh ini memang belum, tidak ada Kak, tidak ada kerusakan apapun. Memang niatnya memang ingin mengambil sepeda motor itu sebenarnya Kak, dan tidak ada kerusakan yang cukup parah di warung ini tersebut. Bahkan pemilik warung tadi belum bisa kita jumpai dan tidak berada di lokasi. Seperti itu Kak Risha. Ada berapa sepeda motor yang akhirnya dilarikan dari kelompok pemuda yang lain, Anil? Informasinya itu satu sepeda motor saja Bang yang berada di luar pagar saat didorong oleh kelompok pemuda yang keluar dari pagar warung Mama ini Bang. Hanya satu sepeda motor saja Bang. Nah, setelah terjadinya bentrokan ini Bang, apakah ada misalnya nih yang di warung Mama ini menyusul gitu? Apakah ada tindakan lebih lanjut? Sejauh ini belum ada bentrokan balasan Kak, dan ini masih saat ini memang dari Kanit Reskrim Polres Binjai sendiri itu sudah bersiaga di lokasi dan beberapa personil Polres untuk mengantisipasi apabila ada serangan-serangan susulan seperti itu Kak. Namun saat ini memang sudah kondusif, namun polisi tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku yang membawa kabur sepeda motor maupun pemuda-pemuda lain yang terlibat dalam bentrokan ini Kak. Dari video ini mungkin kita bisa lihat mereka ini memang benar-benar masih usia pelajar ya, Anil. Hampir rata-rata kalau menurut informasi memang iya Bang. Dan bahkan beberapa yang sudah diamankan itu usianya hampir rata-rata sekitar 17 tahun Bang. Tak lebih dari 21 tahun, bahkan masih ada yang SMA seperti itu Bang. Oh, ada yang sudah diamankan Bang? Berapa orang yang sudah diamankan Bang? Kak, itu yang sebelumnya Kak, ada geng motor juga yang berseliweran. Tapi dugaan itu bahwasanya ini bagian dari itu juga. Kelompok yang itu, sama gitu ya. Oke, Anil, kami nantikan informasi terupdate mengenai penyerangan atau tawuran dua antar kelompok pemuda ini. Terima kasih laporannya, selamat sore. Baik, Selamat sore Bang. baik, selamat sore Bang Tazli, Kak Risha. Ya, berarti belum sampai jadi gerbung gitu ya kan? Iya, Bang? belum ada. Tapi sebelumnya ada korban. juga katanya kan? Iya. Yang meresahkan masyarakat Binjai khususnya. Apalagi yang kemarin tuh bawa kelewang itu kan, Iya. rame kali, keliling kota, dan seperti nggak takut sama aparat. Karena mungkin aparat juga udah nggak banyak lagi di lapangan. Kan kita udah jarang nih lihat polisi di lapangan. Iya, dulu masih ada yang lalu lintas juga masih Setidaknya ada. polantas ada Sekarang gitu, udah masih segan. Sekarang ya udahlah robot hilang. semua yang di. Ya semoga kasus-kasus tawuran kayak gini di 2023 semakin menipis lah di Indonesia Berkurang, khususnya ya Bang. ya. Soalnya memang meresahkan masyarakat gak hanya antar pemuda tapi warga Ya sekitar seperti juga. itu tadi kan yang pemilik Warungnya warung. tadi nggak tahu apa-apa dia. Mungkin pun lagi liburan ya kan tiba-tiba Mak Jang sampai warungnya dia kayak gitu. Iya. Oke, Oke. kita masuk ke berita kedua. Nah, di berita kedua nih Bang, ada viral kembali aksi pencurian minyak dari pipa milik Pertamina di lingkungan 8 Pulau Sinabang, Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan pada Senin 2 Januari 2023. Menurut informasi yang didapatkan wartawan Tribun Medan, dari salah satu sumber sebut saja Maya mengatakan, aksi pencurian tersebut sudah terjadi dalam kurun waktu 3 bulan terakhir nih Bang. Dan pada hari Minggu 1 Januari kemarin, aksi pencurian kembali dilakukan para oknum masyarakat Kampung Kurnia. Aduh, ya nih. Hal tersebut pun membuat khawatir masyarakat akibat dampaknya yang mencemari lingkungan serta dapat membahayakan keselamatan warga yang tinggal berdekatan dengan pipa minyak Pertamina tersebut. Nah, saat dikonfirmasi ke Section Head Communication and Relations Sumbagut PT Pertamina Patraniaga, Agustiawan mengatakan bahwa selama ini pihak Pertamina telah mengetahui informasi tersebut. Ia mengatakan Pertamina sudah melakukan beberapa upaya dengan berkoordinasi terhadap pihak-pihak penegak hukum untuk mengusut para oknum pencuri minyak tersebut. Agustiawan mengatakan dampak yang dilakukan oleh oknum pelaku tersebut bisa menyebabkan kerugian terhadap masyarakat dan lingkungan serta dapat mengancam keselamatan warga. Nah, ia mengaku selama ini pihak Pertamina telah melakukan beberapa tindakan nih Bang untuk mengantisipasi pencurian minyak yang dilakukan oknum masyarakat yang berada di Kampung Kurnia tersebut.
Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pencurian pembocoran pipa milik Pertamina tersebut karena dapat membahayakan dan mencemari lingkungan. Iya, karena itu dekat perkampungan warga. Jadi itu ada parit. Itu pipanya itu di dalam parit. Kenapa aku tahu? Karena di tahun 2008 aku jadi wartawan udah ngeliput itu persoalan pencurian minyak. Pencurian minyak Jadi itu ya, kalau katanya 3 bulan lebih lah. Itu Bang kira-kira kalau Memang membahayakan itu apanya Bang yang membahayakan? iya, itu kan pipa dibocorin. Dibocorin terus mereka sumbat. Nanti kalau mau ambil mereka buka lagi. Tapi kan nyumbatnya itu tidak maksimal. Jadi ada udah yang bocor. ngerembes gitu. Jadi ketika kita ke paritnya itu ya bau solar misalnya kayak gitu. Itu kan kalau ada aja Bahaya, pemantik api udah selesai itu. Terbakar ya Bang? Iya. Wah. Tuh, selain berbahaya juga merusak lingkungan. Nah, maunya aparat kepolisian bertindak. Tegas. Iya, karena itu persoalan klasik ya. Dari dulu seperti itu aja. Dan banyak yang terdampak gitu ya kan Bang? Bayangkan dari tahun 2008, 2010 udah sering kejadian seperti itu. Nggak tuntas-tuntas. Nah Oke. untuk informasi lebih lengkapnya kita ada video nih Tribuners. Kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya, izin Pak, aku Aprianto Tambunan dari Tribun Medan. Iya Bang, Pak, ini mau nanya tanggapan Bapak. Kemarin beraksi lagi di Kampung Kurnia pencurian minyak dari pipa Pertamina, Pak. Itu bagaimana, Pak? ya sejauh ini kami sudah banyak dapat laporan ya Bang ya, artinya dari masyarakat dan informasi Instagram dan segala macam ya dari media sosial yang kami terima. Dari sisi Pertamina kami bukan berarti membiarkan ya. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak APH, aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun dari TNI Angkatan Laut yang di sekitar itu ya, untuk mengamankan bersama-sama jalur pipa tersebut. Karena memang kami tahu bahwa pencemaran yang terjadi itu akibat tapping yang dilakukan oleh masyarakat, oknum masyarakat, oleh oknum masyarakat itu kan, ini kan sangat berbahaya ya. Dari satu sisi pencemaran lingkungan terjadi ya, satu sisi membahayakan lingkungan juga kalau terjadinya sempat terjadi tersulut api dan segala macam. Tapi tentu sekali lagi kami tidak punya wewenang yang terlalu besar untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat tersebut. Kami sudah serahkan ini ke aparat penegak hukum karena memang ya kami sudah lakukan patroli, kami sudah lakukan koordinasi, ya tentu ini yang bisa kami lakukan. Untuk penindakan dan segala macam tentu kami serahkan kepada pihak yang lebih berwajib untuk menanganinya, gitu Bang. Bang, untuk tindakan-tindakan antisipasi yang sudah dilakukan, Bang, apa aja tuh? Ya, pertama kami sudah lakukan patroli secara intens di lokasi-lokasi tersebut.
Dan patroli ini bukan hanya dilakukan oleh security Pertamina, tapi juga melibatkan dari BKO, TNI, dan polisi. Nah, cuman memang sekali lagi kalau kami lihat di lapangan, oknum-oknum ini kan tidak bekerja sendiri ya Bang ya. Mereka punya puluhan orang. Betul, mereka punya komplotan yang saling bekerja sama untuk memuluskan modus mereka. Bahkan kami, security kami pernah dilempari, aparat penegak hukum juga pernah dilempari ketika kami ingin melakukan penindakan terhadap oknum tersebut, gitulah. Nah, tentu ini kan sudah memang barbar sekali ya kan Bang? Ya, dan kayak apa ya, kotor kali di sana gitu kondisinya, dan itu bagian dari kota Medan. Nah, ini menjadi PR juga bagi wali kota Medan kan. Peningkatan pembangunan di daerah Medan Utara terutama Belawan itu sangat rendah sekali, sehingga dari tahun ke tahun, dari mungkin 20 tahun yang lalu gitu-gitu aja, nggak ada peningkatan. Ada sedikit-sedikit lah, kayak mungkin kemarin aku ke sana tiba-tiba ada rumah sakit aja. Oh, udah ada rumah sakit. Rumah sakit Dulu nggak ada, Bang? Bahtiar Jafar. Ada, maksudnya rumah sakit yang udah lama kayak PHC gitu kan. Nah, oke Tribuners, untuk informasi lebih lengkapnya lagi kita sudah terhubung bersama reporter kita di lapangan, ada Bang Aprianto. Halo Bang Aprianto, selamat sore. Sore Afrianto. Selamat sore Bang Tazli dan Kak Risya. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan kondisi pencurian minyak di Kelurahan Kurnia ya? Kurnia. Di Belawan Bahari Bang. Belawan Bahari. Oke, silakan Aprianto. Ya Bang, selamat sore Tribuners. Aksi ini viral kembali pada hari Sabtu kemarin, tanggal 31 Desember 2022, di mana ada sekerombolan warga melakukan aksi pembocoran pipa minyak Pertamina, yang diduga pipa itu adalah aliran minyak solar Bang. Dan mereka beraksi itu ada segerombolan dengan membocori pipa tersebut dan menyalurkan menggunakan selang ke wadah mereka masing-masing. Dan menyebabkan juga beberapa minyak itu merembes ke aliran sungai sehingga mengundang warga yang lainnya untuk memungutnya dengan menggunakan spons dan dimasukkan ke dalam jerigen masing-masing Bang. Dan tadi saya sempat konfirmasi ke pihak Pertamina, mereka memang mengatakan sudah berkoordinasi terhadap penegak hukum yaitu polisi, TNI, dan juga bekerja sama dengan security mereka Bang. Dan tadi pun sore hari ini Bang, dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan melakukan pendidikan Bang. Setelah pagi tadi saya konfirmasi terhadap Bapak Rudi Syaputra, dia mengatakan memang selama ini sudah 2 orang yang ditahan akibat kasus pencurian tersebut. Dan setelah itu, sore hari tadi mereka melakukan penindakan bersama anggota BRIMOB dan diamankan ada hampir kurang lebih 1 ton minyak Bang dari lokasi. Namun tidak ada diamankan pelaku, namun pengakuannya identitas pelaku pembocoran pipa tersebut sudah dikantongi Bang. Dan saat ini pun saya masih di Polres Pelabuhan Belawan Bang, barang bukti masih ada di sini dan akan diserahkan ke pihak Pertamina sementara untuk disimpan, karena ditakutkan jika disimpan di Polres Belawan ini dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan Bang. Begitu Bang. Berapa ton tadi minyaknya yang diamankan? Dari pengakuan Kasat Reskrim Bang ada kurang lebih 1 ton Bang, ada berjumlah 17 jerigen Bang. Itu berarti dari pelaku ya, dari rumah pelaku ya? Iya Bang, ada tadi sebuah rumah kosong yang digerebek dan itu diamankan Bang, namun pelaku tidak ada yang diamankan Bang. Tapi dari identitas pelaku pengeboran tersebut sudah dikantongi pihak kepolisian dan dalam waktu dekat akan dilakukan penindakan Bang. Apakah pelaku pembocoran itu yang terlihat dalam video itu, Aprianto? Kalau untuk itu tidak ada dijelaskan secara rinci Bang, namun memang pelakunya memang warga Kampung Kurnia Bang. Nah, sejauh ini ada berapa pelaku yang sudah diamankan Bang? Untuk kasus ini Kak, sejak 3 bulan terakhir dari pengakuan Kasat Reskrim sudah 2 orang yang diamankan dan sudah terbukti dan sekarang sudah di dalam sel penjara Polres Pelabuhan Belawan. Kemudian apa kira-kira antisipasi dari pihak Pertamina, Angkatan Laut atau Polres Belawan untuk mengantisipasi pencurian minyak ini kembali? Ya Bang, dari pihak
Pertamina tadi, Bapak Agustiawan mengatakan antisipasi yang dilakukan mereka itu dengan cara patroli yang intens. Namun kemarin pun sempat mereka sedang berpatroli diserang oleh beberapa warga, Bang. Itu mereka bersama aparat kepolisian itu dilempari secara membabi buta, Bang, sehingga pihak dari security pun dan kepolisian berbalik arah, Bang. Namun ini kedepannya pihak dari Polres Pelabuhan Belawan akan mencari pelaku utama dulu, Bang, dan nantinya akan dilakukan penindakan dan pengamanan di lokasi tersebut, Bang. Apakah di dalam video itu warga-warga itu memang sedang menguras minyak dari parit itu ya, aktivitasnya? Ya, Bang, yang bisa dilihat ada 2 orang kreator tadi, Bang, itu sedang melakukan pembocoran, Bang, dengan memalu sebuah besi ke pipa tersebut hingga bocor, dan kembali orang itu mengalirkan minyak tersebut ke dalam wadah masing-masing. Dan setelah mereka mengambil minyak tersebut, pipa tersebut kembali ditutup, Bang, menggunakan alat seadanya. Itu yang di belakang yang rame-rame gitu juga ya? Enggak, yang di belakang itu warga, Bang, yang mengambil rembesan minyak itu, Bang. Kalau pelaku utama yang ada di pipa minyak tersebut yang melakukan pembocoran itu, Bang. Tapi sama aja ya, nguras minyak juga mereka ya, yang rame-rame itu ya? Iya, Bang, mereka tetap mencicipi minyak itu juga. Oke. Ada lagi, Cah? Cukup, Bang. Oke, terima kasih Aprianto kabarnya. Kami nantikan follow up terkini apakah pelaku-pelaku, terutama pelaku pembocoran itu sudah ditangkap. Terima kasih laporannya. Selamat sore. Selamat sore, Bang Tasri dan Kak Risya. Nah, tapi memang sebarbar itu ya, Bang. Polisi aja dilemparin orang itu gitu. Iya, lagi karena patroli. bisa dibilang kalau untuk warga Belawan ini tingkat pendidikannya rendah, jarang ada yang kuliah di perguruan tinggi, apalagi di sana juga kayaknya nggak ada perguruan tinggi ya di wilayah sana. Jadi itulah membuat apa aja pun digas sama orang itu. Dan kayak mereka udah nggak takut lagi gitu kan. Apalagi pengaruh narkoba ini Maybe. semua dihalalkan. Ya, gitulah Tribuners. Ya, semoga para pelaku ini bisa diamankan oleh Polres Belawan dan bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Oke, Ica. Kita ke berita yang terakhir nih, Bang. Iya. Nah, di berita terakhirnya Tribuners, ada Wali Kota Medan, Bobi Nasution, kembali menyinggung soal lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Kota Medan pada Senin 2 Januari 2023. Dikatakan Bobi Nasution pada malam tahun baru tersebut hanya sekedar gurauan dan candaan untuk mengingatkan masyarakat aja. Dijelaskan Bobi Nasution bahwa pada saat memberikan sambutan di acara malam tahun baru, dirinya tidak melihat secara langsung ada pasangan sesama gender yang bergandengan tangan. Nah, berarti rupanya ada ya kan, Bang? Awalnya kan di pidatonya dia bilang, saya ada melihat laki-laki sama laki-laki gandengan tangan. Oh, pas malam tahun baru itu? Ya. Pokoknya di Kota Medan ini tidak ada LGBT, kita mengharamkan itu katanya. Kemudian diklarifikasinya lagi bahwasannya sebenarnya dia tidak ada melihat laki-laki, itu hanya imbauan saja katanya. Iya. Nah, makanya kata Bobi Nasution, dirinya hanya menyampaikan dan mengingatkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan agama dan adat istiadat yang diajarkan. Untuk diketahui, beberapa hari lalu, Wali Kota Bobi menegaskan Kota Medan menolak keras adanya LGBT. Hal itu dikatakan Bobi sebab dirinya sempat melihat pada acara street food dini hari tadi banyak laki-laki sesama jenis yang bergandengan tangan. Bobi Nasution pun langsung menegaskan bahwa Kota Medan menolak keras adanya LGBT. Kemudian Bobi pun mendoakan masyarakat Kota Medan yang jomblo segera menemukan jodohnya. Amin. Itu tadi resolusinya. Nah, sementara saat dikonfirmasi Tribun Medan nih, usai acara Bobi Nasution juga mendapatkan pesan dari tokoh agama Kota Medan harus menghindari hal-hal seperti itu. Makanya kata Bobi Nasution, dirinya mengingatkan kepada anak-anak muda akan hal itu. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Iya kan? Untuk kamu.
ini kan menyinggung bahwa kemarin sempat menyinggung masalah medan anti LGBT. Jadi boleh sampaikan apakah benar Pak Wali melihat bahwa ada pasangan yang saat itu melakukan perilaku LGBT? Boleh sampaikan Pak? Enggak, yang penting pesannya itu ingin saya sampaikan, itu nggak ada di agama manapun, tidak ada ajaran di kebudayaan kita satupun tak ada mengajarkan nikah sesama jenis, itu nggak ada, nggak bakal punya keturunan. Nah itu yang saya sampaikan kemarin, saya ngelihat itu kan hanya candaan. Yang saya bilang ngelihat banyak cowok-cowok, ya nggak bagus juga cowok-cewek bukan muhrim peluk-pelukan di depan umum, nggak bagus juga. Cuman saya bilang kemarin hanya ingin menyampaikan tidak ada LGBT. Jadi saya menyampaikan kemarin itu jangan juga cowok-cowok, karena cowok-cewek nggak boleh di depan umum, jangan pula cowok-cowok atau cewek-cewek peluk-pelukan cium-ciuman, nggak boleh juga itu. Pak Wali, ini terkait pelantikan, apakah ini termasuk dalam perampingan OPD yang beberapa waktu lalu dibahas Pak? Oh iya. Baik, itu dia keterangan dari Pak Bobi ini, Bang. Nah, tapi untuk informasi lebih lengkapnya lagi, pasti Bang Tazi pengen banyak tanya-tanya nih. Kita sudah terhubung sama... Enggak, Ica aja yang tanya. Ada Anissa yang sudah standby. Halo Kak Anissa, selamat sore. Halo Kak Risha dan Bang Tazli, selamat sore. Nah Kak Anissa, boleh nggak diceritakan sama Tribuners sebenarnya apa pidatonya Bang Bobi nih yang buat pro kontra tersebut? Oke, baik. Kemarin pada malam tahun baru itu Pemko Medan mengadakan street food, di mana di sini Pak Wali juga memberikan sambutan. Pada saat beliau memberikan sambutan itu, sebelum beliau memberi sambutan itu kan beliau jalan dari kantor wali kota menuju ke panggung. Nah, dari panggung itu pada saat memberi sambutan, Pak Wali bilang bahwa beliau atau Pak Wali ini melihat cowok sesama cowok bergandengan tangan. Nah, belum lagi tadi di acara itu juga banyak sekali masyarakat, khususnya para cowok ini yang menggunakan bando berlampu-lampu tersebut, sehingga saat itu juga Pak Wali menegaskan bahwa Kota Medan menolak LGBT. Nah, di situ memang kalau saya saksikan amatan Tribun itu bahwa memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan bando-bando berlampu kelap-kelip, itu bukan hanya digunakan oleh perempuan, tapi juga ada beberapa laki-laki yang menggunakan hal itu. Nah, kemudian tadi kita konfirmasi ke pihak DPRD Kota Medan. Menurut Pak Rajudin Sagala, itu Wakil Ketua DPRD Medan, mengatakan bahwa dirinya juga sudah menerima laporan adanya LGBT ini, dan itu kebanyakan di Taman Gajah Mada, Jalan Gajah Mada Kota Medan. Namun memang sejauh ini untuk tindakan lebih lanjut itu butuh rapat khusus antara Pemko Medan dengan DPRD, begitu Pak. Jadi memang sebenarnya Kak, selain melihat tadi yang dibilang ada yang gandengan terus lelaki yang menggunakan bando, itu berarti memang Pak Bobi sendiri sudah mendapatkan laporan mengenai adanya LGBT di Kota Medan gitu Kak? Kalau untuk Pak Wali sendiri, dia sebenarnya itu hanya sekedar mengingatkan, namun beliau belum, tadi pas dikonfirmasi ulang dia mengaku hanya gurauan saja sambil mengingatkan kepada masyarakat. Cuman pihak DPRD Medan sudah mendapatkan laporan adanya beberapa masyarakat yang LGBT, khususnya tuh di sekitaran Taman Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, Kota Medan di malam hari. Mengenai laporan yang diterima DPRD Medan ini, apakah Bang Bobi sudah mengetahuinya? Baik, tadi juga kita berupaya konfirmasi, cuman untuk saat ini beliau belum sempat berkomentar terkait itu, begitu Bang. Tapi tadi juga pihak DPRD Medan juga menyatakan dalam waktu dekat akan membahas dengan Pak Wali Kota sendiri terkait LGBT ini. Terus kenapa para wartawan nih mengkonfirmasi ulang terkait ucapan dia dan kemudian Bang Bobi mengatakan itu hanya gurauan? Jadi kemarin itu pas beliau mengatakan LGBT secara tiba-tiba itu banyak media yang tidak mendapatkan berita itu Bang. Nah, jadi mereka mengkonfirmasi ulang apakah betul yang dinyatakannya atau seperti apa. Rupanya tadi pas saat kita konfirmasi ulang, Pak Wali sendiri mengaku itu hanya candaan, namun dalam bentuk memberi pesan kepada anak-anak muda agar lebih maju
ke depannya seperti itu, Bang. Oke. Oke. Cukup, Bang? Cukup. Oke, terima kasih. Kak Anissa. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Nah, tapi kalau menurut pandangan Abang, itu wajar nggak sih? Kayak ini kan lagi selebrasi tahun baru nih, lucu-lucuan lah cowok pakai bendo gitu. Kalau untuk kayak gitu lucu-lucuan nggak It's apa-apa. okay. Cuma kan yang seperti yang kita lihat udah mulai banyak juga sebenarnya kan yang dimaksudkan oleh Pak Wali itu laki-laki tulang lunak itu kan. Oke, dia Tribuners. Itu dia tiga berita utama kita tadi yang paling banyak dibaca sama Tribuners sekalian. Yang pertama itu ada aksi bentrok ya Bang di Binjai. Rambung di Binjai. Nah, lalu yang kedua itu pembocoran pipa Pertamina ya Bang? Iya, pencurian solar ya. Di Belawan. Nah, yang terakhir itu ada Wali Kota Bobi Nasution yang mengingatkan masyarakat Kota Medan untuk menantang keras adanya LGBT. Yeah. Ya, Abang beberapa hari ini Medan kayaknya hujan ya, enaknya anget-anget. Iya. Terus apa yang anget-anget? Inilah air kopi. Dong. Tapi sayangnya kawan saya yang sebelah ini nggak suka kopi. Entah kenapa. Padahal ini kopi dibuat oleh mesin Probat. Itu mesin teknologi nomor 1 untuk pengolahan kopi dari Jerman. Jadi menjaga kualitas rasanya itu tetap terjaga. Oh, seperti itu tuh. Bolehlah nanti Ica cobain. Iya, Pak Sandiaga Uno aja waktu aku buatkan kopi. Oh, sampai habis dia. Minum kopi awi nih kok. Iya, kopi nih, Bang. 1 gelas besar. Mantap. Nah, untuk Tribuners kalian yang lagi nyari lokasi buat healing-healing, kalian bisa cari rekomendasi tempat liburan di Sumatera Utara, khususnya itu ada di Tribun Medan Explore, ada di TikTok, Instagram, dan juga YouTube-nya. Jangan lupa di-subscribe dan komen. Apa kira-kira yang mau kita datangin, komen aja situ. Dan Tribuners, kami juga baru upload video terbaru nih Bang, di destinasi yang baru juga, yang belum Iya. banyak orang yang tahu, hidden gem ala-ala gitu lah. Jadi langsung aja kalian pantengin ya media sosialnya. Oke Tribuners, sekian dulu Selamat Sore Medan kita kali ini. Aku Risha Aku Tazli. beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.